Shalom saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita seringkali merasa bahwa kita sebagai orang Kristen selalu dihina dan selalu diejek. Di mana kita sebagai orang Kristen harus mengambil sikap sebagai Yesus Kristus. Di mana sikap itu yang harus kita teladani dalam diri kita. Nah, sebelum saya membahas hal ini, saya mengajak kamu untuk bersatu di dalam doa. Puji dan syukur ya Tuhan. Saat ini, Bapa, kami minta hikmat-Mu. Biarlah iman kami tetap selalu ada di dalam Engkau, Bapa. Semakin hari semakin naik level kami. Kami tahu Tuhan, cobaan itu akan semakin besar. Di mana iblis ingin menggoda hati kami. Tapi kami akan percaya, saat kami terus bersandar dalam Engkau, Engkau selalu memberikan perlindungan bagi kami. Dan saat ini Tuhan, biarlah hikmat-Mu turun di dalam hidup kami. Berkati mereka Tuhan yang tetap selalu setia mendengarkan segala kebenaran firman-Mu. Dan biarlah hati kami saat ini siap mendengarkan apa yang ingin kami pelajari tentang Engkau. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu hari ini. Haleluya. Amin. Baiklah saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Seringkali saya sendiri merasakan bahwa kita sebagai orang Kristen selalu dihina, diejek dengan berbagai macam perkataan-perkataan yang terkadang kita sebagai manusia tidak bisa menerima itu. Ada satu berita di mana berita ini yang sangat viral, yaitu tentang seorang atau gambar Yesus dan Maria yang dicetak di atas permukaan sandal. Tidak berapa lama ada seorang yang pernah memberikan hal ini di dalam timeline saya, yaitu di Twitter saya, dan mengatakan kita harus meneladani sikap orang Kristen di mana di gambar tersebut itu menunjukkan bahwa pelecehan atau penghinaan terhadap Tuhan mereka. Nah, di sini kita seharusnya tahu dan bangga bahwa kita diajarkan untuk mengasihi, bukan membalas apa yang mereka lakukan kepada kita. Banyak komen-komen dari tweet tersebut, ada yang marah. Malah yang marah itu bukan dari agama kita sendiri, di luar daripada agama. Karena mereka tidak menerima dengan hal tersebut. Setelah itu saya berpikir, kok ini dunia macam kebalik. Sudah sering aku dengar celotehan orang-orang bahwa orang Kristen itu pengecut, tidak berani melawan walaupun Tuhannya dihina. Ada gap yang sangat besar bagi kedua anak Abraham ini dalam menyikapi sebuah ejekan. Orang Kristen itu bukan pengecut, saudara-saudara. Tapi kita tidak dibenarkan membalas kejahatan dengan kejahatan. Malah disuruh, bila pipi kirimu ditampar, berikan juga pipi kananmu. Umat tidak perlu membela Tuhan, karena Tuhan yang akan membela umatnya. Ya iyalah, Tuhan kan maha segalanya. Sementara kita manusia ini apa? Coba kamu pikirkan saat ini. Jangan dipikir tidak ada orang Kristen yang tidak melakukan kekerasan karena merasa terhina. Ada, bahkan dulu sekali. Aku lupa tahunnya, dan hal ini pernah terjadi di NTT. Seorang umat yang ternyata bukan Katolik ikut misa. Kemudian roti kosti yang dia terima, dia tidak makan, tapi dia buang. Ternyata ada beberapa pemuda yang melihat dia membuang roti kosti tersebut. Kemudian orang tersebut dikeroyok karena menganggap menghina. Apakah perbuatan pemuda-pemuda itu dibenarkan pastor? Tidak sama sekali. Pastor dan semua pemimpin umat tidak merestui tindakan umat tersebut. Hinaan terhadap Yesus sangat banyak bertebaran di dunia maya, baik dalam bentuk gambar maupun tulisan. Apakah ada yang memenggal kepala yang membuat gambar hinaan tersebut? Tidak sama sekali. Biarkan saja mereka berkreasi. Di dalam buku film Da Vinci Code yang katanya menghina dan dapat melunturkan iman umat Kristen itu pun hanya diprotes pada sedikit negara.
Salah satunya Filipina. Selebihnya ya santai-santai aja. Aku menontonnya pun biasa saja. Juga dalam film Angels and Demons, tidak mempengaruhi imanku sama sekali. Dan konon kabarnya Pastor Jacques Hamel yang dibunuh di dalam gerejanya saat misa pagi di Normandia, Prancis, sebelum dibunuh, telah mengibahkan sejumlah tanahnya kepada komunitas muslim lokal, supaya mereka dapat mendirikan masjid dan berkegiatan. Kok bisa ya? Karena dia mengasihi manusia melewati batasan agama. Kalaupun sekiranya pastor ini tidak meninggal saat dianiaya, aku yakin dia akan memaafkan orang yang menganiaya dia. Dan masih ingat Ibu Elizabeth yang memaafkan pembunuh putri tunggalnya, adik Sarah? Dari manakah panduan hidup mereka? Jadi, orang Kristen itu tidak mudah. Banyak hal yang harus ditekan. Belajar tidak mudah marah atau tersinggung. Dan banyak lagi. Panduan hidup orang Kristen itu diberikan Yesus saat dia berkhotbah di atas bukit dan dapat dibaca di Matius 5 hingga Matius 7. Orang yang bisa memaknai dan menghidupi 3 pasal tersebut, maka dialah Kristen sejati. Apakah aku sudah menjadi Kristen sejati? Jujur kukatakan, aku pun masih jauh dari Kristen sejati karena belum bisa menghidupi 3 pasal itu 100%. Dalam khotbah di atas bukit, kita disuruh berbahagia dalam kondisi apapun. Menjadi garam dan terang dalam situasi apapun. Harus berdamai dengan semua orang. Walaupun orang menganiaya kita, malah disuruh mendoakan mereka. Tidak boleh membalas kejahatan dengan kejahatan. Orang yang minta 1, berikan 2. Kalau memberi dengan tangan kanan, maka tangan kiri tidak boleh tahu. Kalau berdoa, masuklah ke kamar, supaya tidak dilihat orang lain. Kalau berpuasa, segarkan muka dan rambut, supaya orang tidak tahu kalau kita lagi berpuasa. Jangan menghakimi orang lain, supaya kita juga tidak dihakimi. Demikianlah beberapa hal dan masih banyak lagi hal yang lain. Jadi, bila ada yang marah atau tersinggung dengan hinaan orang lain, berarti dia mempunyai iman yang masih tipis dan belum memaknai khotbah di atas bukit tersebut. Semakin seseorang memaknai dan menghidupi firman Tuhan di dalam Alkitab, terutama khotbah di atas bukit itu, maka akan semakin panjang sumbunya. Artinya, tidak akan mudah meledak atau terbakar amarah hanya karena hinaan seperti sandal jepit yang saya ceritakan tadi. Saya tidak ingin berkhotbah di sini, tapi mau menjelaskan mengapa orang Kristen boleh saat Tuhannya dihina. Teman-teman yang besar dengan dogma agama lain mungkin tidak bisa memahami hal ini, sehingga mengatakan kami pengecut. Dan itu tidak masalah bagi kami sebagai orang Kristen. Memang tidak mudah memahami iman orang lain bila kita memakai ukuran iman kita. Muslim banyak yang tidak habis pikir kenapa Kristen diam saja pada saat Tuhannya dihina. Sama seperti orang Kristen sering merasa aneh, kok ada orang yang gampang sekali membakar ini dan itu. Itu karena orang Kristen memakai kacamata imannya, dan Muslim menilai dengan memakai kaca imannya sendiri. Nah, banyak mungkin kamu saat ini merasakan hina-hinaan sebagai orang Kristen. Saya secara pribadi juga merasakan hal ini. Misalnya di tempat pekerjaan saya, di mana saat makan, ada satu rasa perbedaan. Mereka yang pada umumnya Muslim semua. Sedikit pun mereka tidak akan pernah menyentuh makanan saya. Karena apa yang ada dalam iman mereka, yaitu mungkin mereka takut segala makanan-makanan atau bekas-bekas mangkuk itu telah najis oleh babi. Ingat, ini saya rasakan sendiri. Dan mungkin dengan pengajaran-pengajaran yang dimana mereka mungkin lebih berpikir bahwa ajaran mereka itu adalah ajaran yang paling benar. Tetapi di sini yang perlu saya tekankan. Hidupilah dirimu dengan iman tetap bersandar kepada kebenaran firman Tuhan.
Karena semua situ jelas sangat tertulis bagaimana kita hidup sebagai orang Kristen, yaitu mau memikul salib. Saya terkadang merasa dunia ini semakin lama, semakin terasa, yaitu sikap tentang agama. Perbedaan-perbedaan itu sering terjadi, berbeda waktu saya dahulu waktu kecil, di mana misalnya dua agama yang ada di Indonesia sekarang ini yang paling besar, yaitu Islam dan Kristen. Waktu dulu, waktu kecil saya merasakan ada begitu damai dan sukacita saat kita pergi bertamu ke rumah mereka. Contohnya saat ini, misalnya di rumah saya ada suatu kebaktian atau kemah, di mana tetangga saya pada malam hari akan mematikan lampu di depan rumahnya. Dan itu terasa sekali. Saya pun merasakannya. Tetapi kenapa waktu tidak ada kemah ataupun acara-acara tertentu, mereka selalu menghidupkan lampu itu? Nah, di sini kita sebagai orang Kristen, iman kita diuji. Ingat, Tuhan Yesus tidak pernah mengajarkan kita untuk membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi belajar untuk mengasihi. Mungkin hal ini sangat berat untuk kita lakukan. Tetapi disinilah kita diuji. Sanggupkah kita melakukan hal itu? Apapun hinaan-hinaan, mungkin kamu saat ini, di tempat pekerjaan kamu, di keluarga kamu, atau dimanapun, kamu pasti pernah merasakan hal itu. Belajarlah. Belajar tentang bagaimana Yesus hidup di dunia ini. Belajar sikapnya. Dan sampai akhir hari kematiannya. Itulah yang digambarkan dia. Di mana Allah hidup di dunia dan menggambarkan Yesus. Bagaimana semua itu akan terjadi. Saya tidak perlu ribet-ribet ataupun pusing memikirkan bagaimana hidup sebagai orang Kristen yang benar. Contohkan saja yaitu Yesus. Contoh hidupnya. Selalu mengasihi. Seperti yang saya katakan tadi, saat kita memberi, kalau bisa jangan tahu orang lain. Karena Tuhan melihat hati kita, bukan apa yang dilihat manusia. Ini yang kita perlu kita cermatin. Nah, saat ini, apapun permasalahan kamu, apapun segala yang kamu rasakan mungkin di dalam kehidupan kamu, hinaan-hinaan sebagai orang Kristen, coba tolong, belajar kasih, sabar. Karena semua itu akan terjadi, di mana semakin lama dunia ini akan menindas orang-orang pilihan Allah, yaitu dengan mengikuti jalan Yesus Kristus dalam hidup kita. Dan itu akan terjadi. Jadi, sampai manakah iman kita? Ini yang perlu kita tanyakan. Nah, saat ini, dengan penjelasan saya yang singkat ini, saya harap kita sebagai orang Kristen mau menerima keadaan dan tetap bersukacita. Bawalah ke dalam tangan Tuhan. Mari saat ini saya mengajak kamu untuk bersatu di dalam doa. Terima kasih Allah Tuhan kami yang di dalam surga. Bapa, saat ini kami minta petunjuk-Mu. Berikan kami kedamaian, sukacita dalam hal apapun Tuhan. Kami tahu kami umat-Mu yang akan selalu dihina, diinjak. Tapi biarlah kasih-Mu Tuhan selalu hadir dan turun ke atas kami. Berikan kami selalu kedamaian Tuhan. Mungkin kata hati kami tidak menginginkan itu, tapi itu semua akan terjadi oleh karena firman-Mu. Firman-Mu yang berkata, dan biarlah kami dapat menjalani itu dengan kekuatan daripada-Mu, bukan mengandalkan pikiran kami sendiri. Kami tahu Tuhan, saat hati kami mungkin disakiti orang-orang yang tidak ingin mengenal Engkau. Biarlah saat pagi hari ini, kami minta satu ketenangan dan kedamaian daripada Engkau, hikmat daripada Engkau, apa yang Engkau inginkan dalam hidup kami. Terima kasih Allah Bapakku, Engkaulah sumber damai sejahtera dalam hidup kami.
Berkatilah mereka Tuhan yang saat ini sedang mendengarkan apa yang kami ingin diskusikan. Biarlah hati mereka dipenuhi dengan kedamaian. Apapun yang mengusik hati mereka saat ini, kami tolak semuanya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau yang memberikan sukacita dan damai. Terima kasih Allah Bapakku, terima kasih Yesusku. Sebentar juga kami akan memulai aktivitas kami hari ini. Biarlah kiranya kuasa Roh Kudus-Mu yang selalu melindungi kami dimanapun kami berada. Dan kami akan tutup diskusi kami hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan kami. Haleluya. Amin. Baiklah saudara-saudara terkasih, biarlah sukacita dan damai itu selalu memenuhi hati kita. Dimanapun kita berada, tetap andalkan Tuhan dalam hidup kita. Karena yakin dan percaya dalam hatimu, segala janji Tuhan tidak akan pernah terlambat dalam hidup kita. Tetap nantikan Dia selalu. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin.